Halo Rek, balik lagi sama aku. Api ya kabare. Aku harap kalian api-api ayo. Dan sebenarnya aku hari ini pakai aplikasi yang baru. Aku nyoba-nyoba aplikasi gitu. Ini namanya aku pakai aplikasi FG Fresh. Biasanya aku pakai Triten. Aku nyoba aja yang kali ini. Uh, aku nggak tahu menurut kalian gimana. Aku takutnya nanti lambat atau patah-patah. Tapi semoga enggak ya. Hari ini aku bikin konten tentang urban legend, yang tentang rumah gitu. Jadi aku bakalan bahas urban legend dengan rumah. Maksudnya gimana ya? Jadi rumah yang memiliki urban legend gitu loh. Punya cerita mitos. Buat kalian yang nggak tahu urban legend itu apa, aku bakalan jelasin. Urban legend merupakan mitos atau legenda yang sering kali dipercayai secara luas sebagai kebenaran. Tapi banyak juga yang mengira ini bahwa hoax atau cuma sekedar cerita bohongan. Urban legend sendiri kebanyakan berkaitan tentang misteri, horor, ketakutan, rumor, ataupun kisah moral. Legenda urban legend sendiri disebarkan dari mulut ke mulut. Jadi ya, kadang-kadang gak ada yang tahu kebenarannya kayak gimana. Urban legend biasanya dibesar-besarkan sehingga terlihat sensasional, sehingga banyak sekali orang yang suka percaya. Ya, kayak gitu deh. Dan aku bakalan bahas 3 rumah yang sangat-sangat terkenal urban legendnya di Indonesia. Salah satunya dari Surabaya. Gak usah lama-lama lagi, kita langsung bacain. Maksudnya langsung aku bacain, oke? Oke. Yang pertama yaitu satu, Rumah Pondok Indah. Di sebuah rumah di daerah Jakarta Selatan, katanya dihantui oleh seorang laki-laki parubaya dan seorang wanita yang kerap ditemukan berjubah putih. Oke, putih dong. Terus, rumah yang satu ini memang berkesan mati, tidak ada penerangan yang diaktifkan dalam rumah ini. Kabarnya ada yang pernah meninggal di situ. Salah satunya tenggelam di kolam renang. Menurut urban legend yang beredar, pada tahun 1983, rumah Pondok Indah itu dulunya adalah milik seorang sekeluarga warga negara asing. Kabarnya, sekeluarga beranggotakan 7 orang ini ditemukan tewas di rumah tersebut setelah terjadi perampokan yang disertai dengan pembunuhan. Jadi ini termasuk pembantaian dong. Rumah diantaranya, maksudnya korban diantaranya masih anak-anak, termasuk juga pembantu dari orang warga negara asing tersebut. Sejak saat itu, kejadian demi kejadian ganjil mulai sering terjadi di sekitar rumah itu. Pemilik yang tak jelas juga kabarnya mengatakan bahwa rumah ini dimiliki olehnya. Tapi ini malah nambah misteri aja gitu loh. Entah bagaimana, ternyata ada orang yang mau membeli dan menyewa rumah ini. Kabarnya, ada seorang warga negara asing lainnya yang menyewa rumah ini. Tapi tak sampai beberapa lama, penghuni baru ini melaporkan bahwa dia sering diganggu oleh makhluk-makhluk halus ketika sedang berada di dalam rumah ini. Pengalaman itu membuatnya traumatik dan akhirnya dia menjual kembali rumah ini. Sempat ada yang menyewa beberapa kali, tapi sama seperti yang sebelumnya, mereka selalu tidak kuat dan akhirnya meninggalkan rumah ini karena dia gak kuat diganggu sama setan. Menurut cerita para penduduk yang tinggal di daerah sana, beberapa paranormal sudah sempat didatangkan baik dari Pulau Jawa maupun luar Jawa, tapi tetap tidak mampu mengusir makhluk-makhluk halus yang berdiam di sana. Menurut seorang yang pernah menjadi satpam di sana, dan juga dengan bantuan seorang wartawan yang memiliki kemampuan indigo, kemampuan gaib, ya seperti itulah. 7 warga negara asing tersebut dari korban pembunuhan itu memang menghantui rumah itu. Tapi sesungguhnya mereka tidak mengganggu warga di sekitar sana. Justru hantu-hantu yang
dari luar lah yang menetap di rumah itu, yang mengganggu orang-orang yang lewat di sekitar sana. Menurutnya lagi, hantu-hantu itu memang lebih ganas dari hantu yang meninggal di sana, meninggal karena pembunuhan. Walaupun hantu warga negara asing ini yang miliki rumah itu, tapi orang-orang hantu-hantu di luarnya tuh lebih ganas daripada pemiliknya. Ini sama kayak orang nagih utang, tapi yang ditagih lebih ganas daripada yang nagih gitu. Dan pada tahun 2002 terjadi suatu kasus yang sangat menghebohkan warga. Kasus ini adalah hilangnya seorang penjual nasi goreng di depan rumah kosong ini. Kejadian ini menghebohkan karena di depan rumah tersebut masih tertinggal gerobak nasi goreng itu. Konon katanya, malam sebelum hilang, tukang nasi goreng itu hendak mengantarkan nasi goreng yang dipesan oleh seorang wanita dari dalam rumah tersebut. Namun, katanya penjual nasi goreng itu tidak pernah keluar lagi dari rumah itu. Namun, kesaksian para warga yang aku temukan di travel.detik.com seperti ini. Itu hanya cerita yang dia buat-buat saja. Masyarakat di sini juga kaget dengan cerita seperti itu. Kita hidup tenang-tenang saja. Dan saya kalau malam nongkrong di dekat sana tidak ada apa-apa. Ujar Dejok, warga pendatang dari Boyolali yang menetap dari tahun 1993 di Pondok Indah. Dejoko menerangkan, cerita tersebut sudah berkembang sejak tahun 1998 saat rumah masih berdiri dan sudah kosong. Namun hingga saat ini masyarakat sekitar tidak pernah melihat ada yang aneh di sana. Malah dulu ada maling yang tertangkap di sana. Rupanya di situ dijadikan sebuah tempat persembunyian para maling untuk menimbun lampu-lampu hias yang diambil dari rumah-rumah mewah di sini. Sekarang sudah tinggal kebun dan jadi tempat membuang sampah, ujar Dejoko. Dejoko benar-benar menyayangkan cerita yang dibuat mengada-ngada tersebut. Meski demikian, masyarakat sekitar tidak cemas akan rumah hantu Pondok Indah itu. Untuk soal pedagang nasi goreng, Dejoko mengungkapkan fakta yang sangat mencengangkan bagi aku maupun bagi kalian pastinya. Saya kenal kok dengan pedagang nasi goreng di sini. Pernah kita kumpulin mereka semua dan tanya-tanya satu-satu. Temanmu ada yang hilang tidak? Mereka bilang, tidak ada yang hilang. Lengkap semua, ungkap Dejoko. Versi lain mengungkapkan, penghuni rumah yang dianggap angker itu dibunuh oleh kawanan perampok. Tapi lagi-lagi cerita itu hanyalah rumor dan tidak ada faktanya. Selamat pekerja salah satu rumah dekat rumah itu hanya bisa geleng-geleng kepala. Bingung, orang bisa dapat cerita itu dari mana? Teman-teman saya yang sudah puluhan tahun bekerja di sini juga heran. Ada cerita seperti itu. Tidak ada pembunuhan atau pemerkosaan seperti yang ada di film-film. Ketua Selamat. Kisah mengenai bangunan angker ini pun sempat diangkat menjadi film. Lebih dari sekali. Dari mulai Rumah Pondok Indah 2006 hingga Rumah Angker Pondok Indah 2013. Namun, bangunan tua dari Rumah Pondok Indah sendiri sudah dirobohkan sejak tahun 2008 dan saat ini kondisinya terbengkalai dalam bentuk tanah kosong yang ditutupi seng secara seadanya dan udah kayak rerumbutan gitu katanya. Dan menurut kalian gimana? Aku nggak tahu ya menurut kalian gimana. Soalnya aku sendiri nggak pernah ke sana karena aku belum pernah ke Jakarta. Mungkin kalian ada yang pernah ke Jakarta dan udah nyoba buat uji nyali sebelum bangunan ini dirobohkan. Bisa cerita-cerita di bawah ya. Aku agak penasaran. Oke? Dan kita langsung ke 2. Rumah Kentang, Jakarta. Sebenarnya Rumah Kentang ada 3 cerita, tapi yang bakalan aku bahas adalah Rumah Kentang Prapanca di Jakarta Selatan. Urban legend di sana
menceritakan bahwa ada seorang pengasuh anak yang sudah sangat tak tahan dengan anak majikannya yang diasuhnya, sebab anak tersebut sangat nakal dan rewel. Ia pun akhirnya membunuh anak itu dan memasukkan ke kuali besar menggelak yang sedang digunakan untuk merebus kentang. Wah, gila, jahat banget. Akhirnya anak itu pun tewas seketika. Tak berhenti di situ. Sang pengasuh pun memotong-motong tubuh anak itu dan menyajikan dagingnya di pesta yang sedang diselenggarakan di rumah tersebut. Semua tamu menikmati makanan yang berisikan daging dari anak si pemilik rumah. Bahkan orang tua sang anak pun ikut menyantap makanan tersebut juga. Gila banget. Sejak kejadian itu, rumah kentang Dharma Wangsa sering berbau kentang di malam hari. Terdengar suara tangisan anak kecil dan suara perempuan minta tolong. Namun, faktanya dilansir di travel.detik.com bahwa Detik Travel menemui satpam di rumah tersebut, yaitu bernama Joko Budi. Ternyata rumah kentang bukanlah rumah yang tak berpenghuni seperti rumah sebelumnya. Di rumah ini ada sekitar 6 keluarga yang tinggal dan beberapa supir dan pembantu. Oh, rumah kentang yang ada di film itu, Mas. Saya 2 tahun kerja di sini tidak pernah mencium bau kentang, kata Joko Budi dengan seragam satpam yang lengkap. Joko mengutarakan, cerita horor rumah kentang Prapanca memang terkenal. Anak-anak sekolah pun dulu sering mengunjungi rumah tersebut pada malam hari. Lalu yang terjadi, mereka tidak menemukan apa-apa di sana. Suasana sangat sejuk karena banyak pohon. Tukang parkir di dekat rumah tersebut yang bernama Leman pun menuturkan hal yang sama dengan Joko. Saya sudah dari 2011 di sini dan nongkrong sampai pukul 3 pagi. Tapi tidak ada bau kentang maupun penampakan cewek-cewek gitu, kata Leman. Leman berujar, tidak ada pedagang ataupun satpam di sini yang pernah mencium bau kentang. Meski sedang sendirian di tengah malam, Leman benar-benar tidak merasakan hal yang aneh. Itu mungkin akal-akalan orang film aja kali ya. Tanya saja sama semua pedagang yang suka jualan di sini, tegas Leman. Kisah seram yang sudah banyak orang ketahui tentang rumah ini, tapi mereka menganggap kayak ini hanya rumor belakang yang tidak ada bukti ataupun faktanya. Menurut kalian gimana soal rumah kentang ini? Apakah ada yang pernah langsung ke sana dan mengalami langsung? Kalau kalian pernah mengalami langsung, aku harap kalian mau ceritakan cerita itu ke kolom komentar, soalnya aku penasaran sih. Oke, yang nomor 3. Rumah hantu Darmo. Percaya atau tidak, ada salah satu urban legend yang sampai saat ini masih ramai dibicarakan di Surabaya adalah rumah hantu Darmo. Rumah ini banyak sekali menyajikan kisah-kisah misteri. Ada banyak versi cerita asal-muasal rumah tersebut. Menurut salah satu cerita penduduk yang kesurupan hantu di rumah tersebut dan tak ingin disebutkan namanya mengatakan, rumah mewah itu merupakan hasil dari persugihan sebuah keluarga. Keluarga tersebut mendapatkan banyak harta, emas, rumah, dan benda mewah lainnya, serta memberikan tumbal dan sesajen sebagai balasannya. Namun, karena keluarga tersebut hendak berlaku curang, dengan sudah tidak memberikan tumbal dan sesajen lagi, serta berniat untuk melarikan diri menggunakan jalur laut, maka para hantu itu berniat untuk melarikan diri menggunakan jalur laut. Maka para hantu pun langsung menenggelamkan kapal yang keluarga tersebut tumpangi, sehingga seluruh keluarga meninggal. Rumah beserta harta yang dimilikinya pun secara tidak langsung diambil kembali oleh para hantu tersebut. Alhasil,
Rumah tersebut hingga saat ini menjadi kediaman mereka sehingga tak ada orang yang membeli rumah mewah tersebut. Di lain kisah juga mengatakan bahwa ternyata keluarga tersebut tidak membawa semua penghuni dari rumah itu ketika pergi. Seorang pembantu dan babysitter yang diketahui berumur 25 tahun ditinggalkan oleh majikannya di rumah itu. Naas, keduanya tewas dibunuh oleh seseorang yang hingga saat ini tidak diketahui asal-usulnya. Setelah kejadian tersebut, rumah ini menjadi rumah kosong, kemudian terbakar pada tahun 1997. Hingga saat ini, penyebab dari kebakarannya tidak pernah diketahui. Setelah kejadian-kejadian tersebut, mulai muncul banyak sekali cerita-cerita dari warga yang mengaku diganggu oleh keberadaan makhluk halus di sana. Salah satunya yang diungkapkan oleh seorang anak SMP saat dia bekerja sebagai loper koran. Kejadian ini terjadi ketika anak itu akan mengirimkan koran kepada pelanggan yang ada di perumahan elit itu. Ketika sedang berkeliling, anak ini melihat seorang wanita dengan pakaian serba putih sedang berjalan sembari menunduk di depan persimpangan jalan di sana, di depan rumah itu. Selain penampakan itu, warga di sekitar juga terganggu oleh suara tangisan di malam hari, yang tentunya bersumber dari rumah hantu Dharma tersebut. Aku gak tahu ya, kalian percaya atau enggak? Karena rumah ini benar-benar terkenal, bahkan sudah berkali-kali muncul di televisi. Mengingat reputasinya yang semakin terkenal, rumah ini lambat laun dikenal sebagai rumah terangkat di Surabaya. Tidak sedikit pula orang yang ingin mencoba menantang diri dan melakukan uji nyali di rumah ini. Namun naas, selalu ada kesurupan setiap kali ada orang yang mau uji nyali di rumah ini. Dan menurut warga itu sudah sebagai hal yang biasa di situ. Oke, buat kalian yang mau ke Surabaya buat datang ke rumah Darmo ini buat uji nyali atau apa, mungkin kalau kalian ada niatan itu bisa direkam kalau kesurupan. Jadi aku kan bisa bikin konten dengan kesurupan kalian gitu. Aku jahat banget. Oke, aku cuma bercanda. Tapi kalau kalian pengen tahu tempat ini, ya mungkin bisa jadi salah satu tempat buat mencoba hal-hal horor gitu. Soalnya paling terkenal banget ini di Surabaya. Terus oke, sampai sini aja hari ini. Dan semoga kalian suka dengan konten aku. Aku minta maaf kalau misalnya ada nge-lag gitu di gerakan aku, karena aku emang lagi nyoba pakai FC Face. Biasanya aku pakai Trident, dan ini pakai FC Face itu lebih kayak aku bisa mengekspresikan ekspresiku kayak hihi gitu kan, lucu, imut, gak usah pakai keyboard. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment, dan jangan lupa banget buat subscribe terus klik loncengnya, harus, pokoknya harus ya, harus. Oh, jangan lupa buat join ke Discord aku, ke server Discord yang aku buat sama Kanichan. Harus join, harus. Masa kalian gak mau join ke Discord kami? Join ya, join ya. Dan ternuan buat hari ini, semoga kita bisa bertemu lagi di kemudian hari. Oke, jangan bosan-bosan lihat konten aku. Oke, matur nuwun.